Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 16 Juni 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patyasina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. 3 rumah rusak berat di kawasan Bere-Bere Ambon akibat longsor. Sebanyak 3 unit rumah warga di kawasan Bere-Bere RT 001 RW 05, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon rusak berat. 2 rumah milik warga tertimbun tanah longsor pada Rabu 14 Juni 2023, tepatnya sekitar pukul 4 waktu Indonesia Timur saat hujan deras. Sementara 1 rumah lagi rusak ringan. Akibatnya sebanyak 13 orang untuk sementara mengungsi ke rumah saudara. Salah satu pemilik rumah, Marson Malmambesi, menjelaskan saat kejadian semua anggota keluarga sementara tertidur. Beruntungnya mereka masih sempat menyelamatkan diri sebelum longsor susulan menimbun rumah mereka. Sementara itu pantauan tribunambon.com sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur di lokasi terlihat 2 rumah milik warga tertimbun material longsor. Pada sisi tebing longsoran ditutup menggunakan terpal. Jalan setapak yang menjadi akses warga pun sempat terputus. 3 rumah warga yang mengalami kerusakan diantaranya rumah milik Habel Talia, Marson Memambesi, dan Alawalata. Ada di belakang sana lagi. Sana, meja masuk depan sana. Tribuners diharapkan berhati-hati karena ada 82 titik kawasan rawan banjir, longsor, dan pohon tumbang di Kota Ambon. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ambon mencatat ada sekitar 82 titik kawasan rawan bencana dampak dari intensitas curah hujan yang tinggi di Kota Ambon selama 2 pekan. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon, Fahmi Salatollohim, menjelaskan 82 titik itu terbagi atas 3 jenis rawan bencana. Di antaranya ada 67 daerah titik longsoran, 4 titik banjir, dan 9 titik rawan pohon tumbang. Ia merincikan untuk 67 titik rawan longsor ada di kawasan Gunung Nuna, sebanyak 2 titik, kemudian di Jalan Tabejo, Kopertis, Mangga 2, Kayu Putih 4 titik, juga Hukurila. Selanjutnya di Poka, Kecamatan Teluk Ambon, dekat Lipi, dan Kelurahan Ormesing sebanyak 3 titik berbeda. Selain itu di Jalan Pitu Ina, Kelurahan Waihoka, kemudian di Pohon Pule, Benteng Atas, Waihaong, Negeri Ema, Kelurahan Ormesing, juga di Lateri, Paso, Karangpanjang sebanyak 9 titik, ada juga di Halong Batu-Batu, kemudian di Kilang dan di Bere-Bere sebanyak 2 titik juga di daerah Kudamati. Sementara itu untuk kawasan titik banjir terdapat di 4 lokasi diantaranya di Kampung Siwang, Kudamati, Farmasi Atas Lorong Tipka, juga di Waihaong dan Air Besar Paso. Jadi dari 9 titik yang ada di Kota Ambon. Abang sini. Marah saya salah. Ya. Kantor dong Pak. Aku dikasih hati baru ya. Yo, Bonejo, tunggu di atas.
apa? Lumpur lah bakal taruh lari. Yan itu macam apa? Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, Rahak Bau tegaskan pedagang yang akan menempati gedung baru Pasar Mardika tak dipungut biaya. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku Richard Rahak Bau menegaskan pedagang yang akan menempati gedung baru Pasar Mardika tidak dikenakan biaya apapun. Ketegasan tersebut diungkapkan Rahak Bau kepada wartawan menyusul sejumlah oknum memperjualbelikan lapak di dalam gedung putih Pasar Mardika untuk keuntungan pribadi. Rahak Bau mengatakan berdasarkan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan pada beberapa waktu yang lalu, diinformasikan tak boleh ada yang menjual belikan ruko di gedung Pasar Baru Mardika. Rahak Bau kembali menegaskan tak boleh ada yang memperjualbelikan lapak. Bila ada, Rahak Bau berharap pedagang atau siapapun bisa melaporkan ke DPRD untuk selanjutnya dilaporkan ke kepolisian. Tapi pasti kita akan memprioritaskan pasar Mardika yang direvitalisasi sekarang ini dibangun. Pedagang menempati lapak tidak dipungut satu peser pun. Ulang. Gedung Pasar Mardika yang direvitalisasi sekarang ini itu menurut Kementerian Perdagangan tidak boleh dipungut satu pihak pun. Lapaknya tidak boleh diperjualbelikan. Diserahkan cuma-cuma kepada pedagang. Tapi pasti kita akan memprioritaskan pedagang yang kemudian mereka pernah tinggal jual di gedung putih itu, lalu revitalisasi mereka keluar sebentar. Ya berada di beberapa pos apung dan lain sebagainya, mau juga dikerjasama dengan beberapa berkesan ketika untuk bangun beberapa pasar di pasar apung itu yang kemudian ditempat oleh mereka. Mereka itu yang harus berhasil. Jadi rencananya adalah kalau misalnya mereka ada di Barcelona misalnya. Oke, mereka ini yang masuk duluan. Setelah mereka masuk duluan, masih kurang kan sekitar 900. Nah itu dibagi. Akmanya berapa yang masuk, pedagangnya berapa masuk, IPMANnya berapa, IPP-nya berapa, AKMI masuk. Tapi sama rata jumlahnya. Kalau misalnya kurangnya misalnya contohnya 20 orang, berarti 10. Itu menurut rasa keadilan. Dan kita yakin dan percaya bahwa semuanya terima itu. Catatan sekali lagi, teman-teman. Untuk saya mengimbau kepada para pedagang yang menemui orang untuk memperdagangkan lapak yang akan kemudian ditempati oleh mereka di pasar gedung pasar yang baru ini. Banyak jemaah calon haji berumur sepuh, penjabat Bupati Kabupaten Seram bagian Barat, Andi Chandra menekankan soal tolong-menolong di Tanah Suci. Jemaah calon haji asal Kabupaten Seram bagian Barat telah dilepas oleh penjabat Bupati Andre Chandra Asaduddin. Pelepasan itu berlangsung di Gedung Putih Piru, Kecamatan Seram bagian Barat, sejak pukul 10 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Timur, Kamis 15 Januari 2023. Sejumlah 123 jemaah calon haji yang dilepaskan sebagian besar berusia lanjut. Maka Andi Chandra menekankan semangat tolong-menolong dan soal membantu antar sesama dalam hal ibadah. Yang mudah-mudi harus senantiasa mengawal dan membantu jemaah yang berumur di atas 60 tahun. Tentu dimanfaatkan sebagai media ibadah. Selain menjalankan rukun haji, Andi mengatakan hal terpenting yang perlu dijaga selama perjalanan ialah kesehatan para jemaah agar kembali dengan selamat. Tentunya memperoleh dan mendapat kenikmatan haji mabrur yang dilewati penuh hikmah. Data terhimpun sebanyak 123 jemaah calon haji Seram bagian Barat, diantaranya 55 perempuan dan sebanyak 68 dari laki-laki. Beliau-beliau ini bisa menunaikan seluruh rangkaian rukun Islam, rukun haji itu dilaksanakan dengan baik. Itulah kita di situ. Saya sebagai umat Muslim meyakini ada campur Allah di situ. Mungkin di depan mata kita sebut, tapi di sana dia sehat. Allah yang kadang-kadang beliau-beliau ini adalah tamu Allah. Kita tidak tahu kenapa yang tua diundang, yang muda enggak. Pasti ada. Allah yang tahu. Maka kita berdoa, semoga yang sudah tua-tua ini diberi kesehatan. Sekarang saja diberi kesehatan.
sudah kuat semangat, insya Allah di sana nanti tambah sehat, tambah semangat dan menyelesaikan rukun haji itu dan kembali dengan membawa predikat atau pahala haji yang mabrur. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 16 Juni 2023. Saya Tanita Patisina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.